Ini masih belum kenceng ya, Mbak? Sudah, Kak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Puji. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini di sesi kedua ya untuk kita mau pendalaman materi tentang apa namanya tes BUMN, tes dokumen bersama BUMN. Pada malam hari ini saya akan sharing aja lah di sini ya tentang materi tentang pola angka. Jadi nanti ada beberapa sub yang akan saya bahas bersama teman-teman semua. Yang mungkin nanti kalau misalnya ada yang kesulitan atau apa bisa langsung apa namanya live suaranya di on kan aja, tanya langsung boleh. Terus kalau misalnya dari teman-teman juga ada pertanyaan di luar materi yang saya share, misalnya ada contoh soal lain yang bisa mau ditanyakan, nanti bisa langsung aja ya. Oke, ini saya coba share screen dulu. Udah muncul ya share screen-nya ya? Sudah, Kak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja pada malam hari ini pendalaman materinya tentang pola angka. Kita akan next aja. Jadi nanti akan ada beberapa pembahasan. Ini langsung next aja. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama yaitu tentang operasi hitung kompleks. Terus ada juga persamaan linear dan aljabar. Nanti yang ketiga kita ada pola angka dan ada pola huruf. Ini nanti akan saya bahas satu persatu tentang bagaimana cara mengerjakannya, terus fokusnya bagaimana itu nanti akan akan kita bahas satu persatu gitu. Oke, yang pertama adalah operasi hitung kompleks. Di sini biasanya nanti di soal akan ada perhitungan, bisa penambahan, penjumlahan, perkalian, terus ada juga tentang akar pangkat atau kuadrat dan lain sebagainya. Nah, di sini poin utama yang akan saya bahas, bagaimana sih cara mengerjakan operasi hitung kompleks yang sebenarnya itu. Terus yang pertama yaitu biasanya dalam operasi hitung itu ada ada penjelasannya. Akan ada tanda kurung biasanya. Kalau misalnya ada kurung, ada dua jenis tanda kurung yang akan digunakan biasanya. Ada kurung kurawal sama kurung biasa. Nah, kalau misalnya di soalnya nanti ada dua jenis kurung ini, maka disarankan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, setelah nanti operasi hitung yang kurung ini sudah diselesaikan, nanti bisa dilanjutkan untuk pengerjaan perhitungan yang selanjutnya. Nah, untuk urutan perhitungan biasanya dimulai dulu dengan yang perkalian dan pembagian, lalu dilanjutkan dengan perhitungan yang penambahan dan pengurangan. Ada tips lagi nih, kalau misalnya dalam soalnya itu tuh pecahan. Nah, kalau misalnya di soalnya itu ada pecahan, lebih baik disederhanakan dulu pecahannya itu. Jadi daripada kalian mengali dengan angka yang langsung besar, kalau misalnya bisa disederhanakan atau dibagi dengan bilangan yang sama atau kita biasanya nyebutnya FPB atau KPK, itu nanti akan lebih mudah buat teman-teman dalam mengerjakannya. Jadi saran dari saya kalau misalnya bisa disederhanakan dulu, lebih baik disederhanakan dulu karena nanti dari teman-teman akan lebih mudah dalam menghitungnya nanti gitu. Terus ada tips yang keempat yaitu ubah angka desimal menjadi pecahan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nanti dari teman-teman ubah dari desimal itu ke pecahan, kan nanti kali teman-teman bisa menyederhanakannya, bisa dicoret dengan angka yang sama. Tapi kalau misalnya teman-teman mengalihkannya langsung dari angka desimal, sedangkan teman-teman tidak disediakan alat kalkulator untuk menghitungnya kan nanti akan kesulitan. Nah, jadi sarannya nanti yang tadinya angkanya desimal diubah aja ke pecahan, nanti akan bisa disederhanakan. Seperti itu. Itu untuk tips dalam mengerjakan operasi hitung kompleks. Nah, sekarang kita next saja. Nah, ini contohnya. Ada 4 contoh soal. Ini mungkin tadi ada beberapa soal yang saya masukkan di pretest ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama ada 110 ditambah 125 dikali 5 dikurangi 7. Nah, sesuai dengan tips yang tadi, maka yang dikerjakan yang perkalian dulu dari operasi hitung antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti dari teman-teman diminta untuk mengerjakan yang di sini dulu, yang perkaliannya dulu. Jadi nanti 125 dikali 5 dihitung dulu sama teman-teman. Baru nanti akan dilanjutkan mengerjakan yang lainnya gitu.
Jadi nanti, caranya gini, 125 dikali 5 akan mendapatkan angka 1625. Nah, nanti baru ditambahkan dengan angka yang ada di depannya. Dijumlahkan dengan 110, lalu dikurangkan dengan 7. Sehingga nanti ditemukan hasilnya itu 728. Seperti itu. Untuk tips yang pertama dalam perhitungan angka kompleks, operasi hitung kompleks, yaitu kerjakan dulu perkaliannya, baru penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ini untuk yang soal kedua, kita ada angka kuadrat. 0,15 kuadrat dikali 8. Nah, tadi di tips yang sebelumnya kan sudah dijelaskan nih. Dikerjakan dulu yang bilangan desimalnya itu dijadikan pecahan. Nah, kalau misalnya nanti dijadikan pecahan, nanti kan teman-teman bisa langsung menyederhanakannya gitu. Nanti coba kita next. Nah, ini kan apabila dijabarkan kan nanti 0,15 itu 15/100 dikali 15/100 dikalikan 8. Nah, caranya kan jadinya nanti akan lebih mudah buat teman-teman. Ini bisa dicoret sama ini. Nah, yang pertama yang disederhanakan bisa 8 sama 100. Sama-sama dibagi 4. Nanti akan ketemu. Kok nggak bisa ya? Jadi nanti ini disederhanakan aja teman-teman. Jadi 8 sama 100 disederhanakan misalnya dibagi 4. Nanti akan ketemu yang di sini jadi angka 2, yang 8-nya jadi 2, yang 100-nya ini nanti dibagi 4 jadi 25. Nanti sama juga yang 15 dibagi sama yang 100 ini, sama-sama dibagi 5. Nanti yang atasnya akan ketemu 3, yang bawahnya akan ketemu 20. Kan masih bisa. Nanti yang 20-nya ini nah ini tadi dibagi dengan 4, maka akan ketemu 2. Terus yang di sini dibagi sama 4 akan ketemu 25. Nah, lalu yang ini juga 25. Lalu ini dibagikan sama yang atasnya ini tadi, teman-teman. Nanti akan ketemu, yang atasnya akan ketemu 5, akan ketemu 3, dan yang ini nanti dibagi 5 akan ketemu 5. Nah, masih ada kan yang bisa dibagikan? Ini, antara 15 yang atas sama 100 yang di bawah. Kalau misalnya sama-sama dibagikan 5, maka yang di sini akan ketemu 3, dan yang di bawahnya akan ketemu 20. Nah, tinggal dikaliin aja ini nanti teman-teman. Yang di bawah kan tinggal 20 dikali 5 nanti akan ketemu 100. Yang atas 3 dikali 3, 9 dikali 2 akan ketemu 18. Seperti itu. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, jadi akan 18/100, maka jawabannya adalah 0,18. Itu tadi tips yang kedua, kalau misalnya teman-teman akan menemukan tentang bilangan desimal. Jadi sarannya adalah dijadikan pecahan dulu. Jadi kalian akan bisa menyederhanakannya. Seperti itu. Nah, sekarang yang soal nomor 3, hampir sama sih, kan ini 40%. Itu kalian bisa dijadikan ke pecahan juga. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Tinggal dicoret aja. 125 dibagi dengan 100. Sama-sama bisa dibagi 25. Nanti yang atasnya akan ketemu 5. Yang ini akan ketemu 5. Terus yang sininya akan ketemu 4. Ada lagi kan yang bisa disederhanakan? Antara 40 sama 4. Nah, tinggal dicoret aja. Nah, ini sama ini. Nah,
Terus nanti yang atas akan ketemu 10. Udah deh, teman-teman tinggal ngali aja. 10 dikalikan 5. Seperti ini. Nanti akan ketemu jawabannya. Nah, terus sekarang yang soal nomor 4. Nah, tadi kan di tips yang nomor 1 itu ada perhitungan. Dikerjakan dulu yang di dalam kurung, kalau enggak yang kurung kurawal. Karena ini kurung kurawalnya letaknya ada di luarnya kurung, maka teman-teman harus mengerjakan yang di dalam kurungnya ini dulu. Jadi nanti teman-teman, kita urut dari depan aja nggak apa-apa. 114 dikurangi 24, ini nanti dikerjakan dulu, maka akan ketemu 90 ya. Terus dikalikan dengan 4 ditambah 8 itu 12, 12 dikalikan 2, 24. Maka nanti akan ketemunya gini, 90 dikalikan 12 kali 12. Nanti akan ketemu 90 kali 24, yaitu 2160. Gitu. Ini untuk yang materi yang pertama tentang operasi hitung kompleks. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu belum, teman-teman? Kalau nggak ada, nanti kita next saja ke materi yang selanjutnya. Next ya. Atau tadi penjelasannya kecepatan. Oke, kita maaf Kak, aku nggak mudeng tentang soal bagi-baginya. Untuk yang soal nomor berapa Mbak? Yang soal nomor 2 atau yang nomor 3? Kalau nggak, on mic aja nggak apa-apa Mbak? Oh, nomor 2 sama 3. Oke, aku ulangin aja ya, nomor 2 sama 3. Oke, bentar aku bersihin dulu aja deh. Nah, Nah, ini untuk yang soal nomor 2 dulu ya. Kan tadi kan di desimalnya ada 0,15 kuadrat dikalikan 8. Nah, tadi apa namanya tipsnya itu yang desimalnya itu dijadikan pecahan dulu. Nah, kalau 0,15 dijadikan pecahan kan 15 per 100. Jadi nanti operasinya akan munculnya seperti ini dulu. Sebentar. 15 per 100 dikali 15 per 100 karena dia kuadrat dikali 8. Seperti itu ya. Nah, terus sekarang next. Gimana kita cara ngerjainnya ini biar lebih cepat? Nah, teman-teman harus tahu dulu angka yang bisa bagi kedua angkanya. Jadi kalian nggak usah langsung angka gede sih. Kalau misalnya ini kelihatan bisa dibagi 4, sama-sama bisa dibagi 4, boleh sama-sama dibagi 4. Kalau misalnya bisa dibagi 5, boleh bisa dibagi 5, seperti itu. Nah, kalau yang tadi, kalau misalnya mau dari sini, boleh deh dari sini. Sini 15, dibagian sama bawahnya 15. Sama-sama bisa dibagi 5. Nanti akan ketemunya yang di sini 15 dibagi 5 itu 3. Terus yang di bawahnya 100 dibagi 5, 20. Seperti itu. Terus sama, berarti yang ini juga boleh dicoret juga. Nih. Ini sama ini. Nanti ketemunya sama. Di sini 3, yang di bawah 20. Posisi 8 ini kan kalau kita dibuat di pecahan berarti kan sama dengan 8 per 1 ya. Jadi dia posisi 8-nya di atas, nggak di bawah. Jadi yang 8 bisa mencoret 20, angka 20 yang ada di bawahnya ini. Nah, kita coret lagi aja. Yang ini 8, nih. Sama-sama bisa dibagi 4. Jadi kalau ini dibagi 4, akan ketemu 2, yang angka 8-nya itu. Terus yang 20 apabila dibagi 4 akan ketemu 5. Gitu. Udah, setelah itu karena udah nggak ada yang bisa dibagi, apa langsung dikali aja. 3 dikali 3 dikali 2, 3 kali 3 9, dikalikan 2 berarti 18, terus 20 dikalikan 5 berarti 100. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, 3 kali 3 kali 2 itu 18, 20 dikali 5 itu 100, maka kalau misalnya apabila didesimalkan akan munculnya 0,18. Seperti itu. Next, apa yang nomor 3 juga mau dibahas lagi? Bentar. Boleh Kak? Oke, yang nomor 3 kita bahas lagi ya. Sekarang 40% dari 125. Nah, 40% kalau misalnya kita jadikan pecahan dulu nih. Ini kan nanti munculnya, nah 40 per 100 dikali 125. Nah, sekarang kita cari nih, mereka bisa dibagi dengan angka apa aja. Kalau ini kan kelihatan ya, 125 sama 100, pasti bisa dibagi 5. Kalau misalnya lebih gede lagi, 25 bisa. Nah, nanti kita sederhanakan dulu ini.
125 sama 100. Kita bagi dulu nih. Sama-sama dibagi 25. Maka yang 125 dibagi 5 itu dapatnya 5. Terus kalau yang 100 dibagi 25 itu akan dapatnya 4. Nah, masih bisa nih disederhanain yang 40 sama 4. Kita coret lagi boleh. Karena daripada nanti kita ngitungnya akan ribet, jadi disederhanakan boleh. Ini. Jadi yang 40 dibagi 4 ketemunya 10, yang 4 dibagi 4 ketemunya 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 10 dikali 5 itu 50, 1 dikali 1 ketemunya 1. Jadi nanti hasilnya 40% dari 125 itu 50, karena 10 dikalikan 5. Gitu, Kak? Ada lagi kurang jelas nggak ya? Jelas kok, Kak. Kak, kalau ada soal tentang pecahan campuran gitu, misalnya kayak pembagian perkalian, pecahan campurannya gimana? Oh, oke. Kalau untuk ada pecahan campuran itu dibongkar dulu. Jadi kalau misalnya 2, 1/4, nanti dijadikan pecahan biasa. Berarti 10 per 2, 1/4, berarti 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Berarti dia 9/4 gitu. Jadi kalau misalnya ada pecahan campuran, lebih baik dijadikan pecahan sederhana dulu. Gitu ya, Kak Dini. Oke, sekarang kita next ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang tentang aljabar dan persamaan linear. Ini pelajaran waktu SMP kali ya, SMP lah, awal-awal SMP. Nah, gimana sih cara mengerjakan tentang aljabar dan persamaan linear? Yang pertama adalah teman-teman menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Eliminasi itu apabila ada dua persamaan dan ada dua variabel. Jadi itu awalnya mungkin biasa dieliminasi. Terus yang kedua adalah substitusi. Substitusi itu dilakukan apabila salah satu hurufnya itu sudah ditemukan hasilnya, itu nanti langsung disubstitusi saja. Nah, terus sekarang yang hilangkan salah satu, maaf ya, ini tadi bukan koefisien, variabel ya, yang benar ya teman-teman ya. Terus yang yang terakhir adalah pilih perhitungan yang paling mudah. Nanti akan aku share tentang caranya yang lebih mudah yang mana. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, ini yang persamaan yang pertama. A tambah B sama dengan 85 dan B sama dengan 70. Maka nilai 3A ditambah 4B adalah, nah teman-teman lihat dulu nih, yang udah ada nilainya kan si B udah ada nilai 70. Sekarang kita nentuin berapa nilai A-nya, caranya tinggal kita substitusi. Itu kalau misalnya, kan tadi kan saya jelasin, ada dieliminasi dulu, ada juga yang langsung disubstitusi. Yang disubstitusi langsung itu yang seperti ini, apabila salah satu koefisiennya itu udah ada nilainya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja nih angka 70-nya ke persamaan yang ada di sini. Nah, kan yang 70, B sama dengan 70, tinggal dimasukkan aja di persamaan yang ini. Berarti nanti A ditambah B sama dengan 85, akan berubah menjadi A ditambah 70 sama dengan 85. Gitu. Coba saya next dulu. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya dengan cara mensubstitusikan nilai B yang 70-nya itu ke dalam persamaannya. A ditambah B sama dengan 85. Berarti A sama dengan 85 dikurangi 70. Berarti nilai A-nya adalah 15. Nah, nilai A-nya udah ketemu, nilai B-nya juga udah ketemu, maka kita udah bisa langsung mengerjakan soal pertanyaannya yang 3A ditambah 4B. Tinggal di-input aja, tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya, nanti akan munculnya seperti ini. Maka 3A ditambah 4B sama dengan A-nya tadi ketemu 15, berarti 3 dikali 15 ditambah 4 dikali 70. Nah, 3 kali 15 kan 45. 4 kali 70, 280. Maka 3A ditambah 4B adalah 325. Seperti itu. Itu tadi untuk yang perhitungan yang langsung disubstitusi. Jadi tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya itu, nanti langsung bisa dikerjakan gitu. Terus sekarang kita yang lewat eliminasi dulu ya. Nah, ada dua persamaan nih teman-teman. 3X ditambah 2Y sama dengan 35. Dan X dikurangi 2Y sama dengan -15. Maka nilai dari 6X ditambah 4Y adalah, nah
di sini tips yang pertama tadi kan udah dijelasin. Kita harus menghilangkan salah satu koefisiennya dulu biar kita bisa menentukan nilainya. Nilai salah satu baru nanti kita substitusikan. Gitu. Salah hitung tadi nggak apa Kak. Nah, yang sekarang udah tahu jawabannya ya Kak Frista ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang pertama itu kita akan menghilangkan nilai X-nya. Jadi nanti yang pertama yang pertama ketemu adalah nilai Y-nya. Oke. Caranya cara yang pertama, kita kan mau menghilangkan nilai X-nya. Berarti kita harus menyamakan angka yang ada di depan X-nya ini, teman-teman. Karena kita mau mau menghilangkan nilai X, maka kita harus nyamainnya angka yang ada di depan X-nya. Karena cara menyamakannya berarti salah satu persamaan itu kita kalikan. Karena ini kan ada yang lebih kecil nih, ada yang X-nya koefisiennya cuma 1. Jadi kita kalikan 3, yang atas kita biarkan aja. Nah, yang atas kita kalikan 1, maka hasilnya akan tetap ya, 3X ditambah 2Y sama dengan 35. Nah, kalau untuk yang bawah, kita kalikan 3 nih masing-masing. Sini. Ini, X dikali 3, berarti 3X, min 2Y dikali 3, min 6Y, min 15 dikali 3, min 45. Nah, karena ini dia 3X-nya positif, dan bawahnya juga positif, biar 0 kan berarti kita kurangkan. Nah, kalau misalnya dikurangkan nanti akan munculnya kayak gini. Nah, karena kita kurangin kan berarti ini hilang. Nah, ini kenapa ketemunya 8Y, Kak Dewi? Karena 2Y dikurangi min 6. Kan min ketemu min kan positif. Jadi dia ketemunya 8Y. Terus ini juga sama. 35 min 45 itu kan 80 positif. Nah, sekarang nilai Y-nya ketemu deh 10 karena 80 dibagi 8. Nah, tadi kan udah ketemu nih nilai Y-nya. Sekarang kita tinggal nyari nilai X-nya. Sama kayak soal sebelumnya, kalau misalnya salah satu koefisien itu udah ketemu, tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh teman-teman masukkan di persamaan yang atas, boleh juga yang bawah. Tapi saran dari saya sih yang operasinya lebih simpel ya, mending yang bawah. Kalau misalnya mau yang atas juga boleh, kok bisa juga. Gitu. Mana tadi? Iya, ya. Nah, ini di skip dulu ya yang cara 2 ya. Sekarang kita tentukan nilai X-nya dari persamaannya ini tadi. X dikurangi 2Y sama dengan min 15. Dimasukkan. X dikurangi 2 dikali 10 sama dengan min 15. X min 20 sama dengan min 15. Tinggal dipindahin nih yang yang ini negatif pindah ke ruas sebelah kanan, maka akan jadi positif. Jadi min 15 ditambah 20, maka akan jadi ketemu positif 5. Gitu. Nah, kan tadi X-nya udah ketemu 5, Y-nya juga udah ketemu 10. Tinggal kita masukkan di pertanyaannya ini. 6X ditambah 4Y berarti 6 dikali 5 ditambah 4 dikali Y-nya tadi 10. Jadi 30 ditambah 40 sama dengan 70. Itu caranya. Ini kan cara yang pertama kan kita menemukan nilai Y-nya dulu. Kalau cara yang kedua kita nemuin dulu nilai X-nya. Aslinya lebih simpel cara kedua sih teman-teman, karena kan di soal tadi udah kelihatan tuh, ada koefisien Y yang angkanya sama depannya. Ada plus 2Y sama min 2Y. Tanda positif atau negatifnya itu bisa kalian kalian abaikan dulu. Yang penting angka di depannya ini sama-sama 2, jadi kalian nggak perlu ngali-ngali kayak yang di cara nomor 1. Nah, karena untuk menghilangkan nilai Y-nya, maka kita harus jumlahkan. Karena kan ini kan negatif ya. Kalau misalnya ini tadi sama-sama positif 2Y, maka dikurangin. Tapi karena ini salah satunya ada yang negatif, maka kita tambahkan. Ini udah paham belum ya teman-teman yang soal ini? Yang kita nyebutnya tuh kalau positif ketemu plus, nanti ketemunya plus ketemu min, ketemunya min, seperti itu. Udah paham ya? Oke. Nah, sama aja.
kalau misalnya ini kan dia langsung ketemu X-nya sama dengan 5, kayak yang di cara 1 tadi. Terus sama nanti kita masukkan juga Y-nya pakai persamaan yang kedua, ketemu juga. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan, mau menentukan yang mana dulu, mau ngilangin X dulu atau Y dulu, terserah. Asal teman-teman paham caranya, maka nanti akan hasilnya sama aja. Tapi kalau lihat dari soal ini kan aslinya lebih mudah yang cara 2 ya, karena koefisien yang di huruf Y, yang di koefisien yang di Y-nya ini angkanya udah sama, jadi tinggal langsung dikurangkan aja. Itu nanti berlaku untuk soal-soal yang selanjutnya yang mirip-mirip seperti itu. Itu nanti ini biasanya juga ada soal cerita juga sih, yang misalnya beli 3 apel tambah 2 pisang harganya berapa, terus itu nanti cara pengerjaannya sama, jadi tinggal kalian teman-teman bisa mengubah kalimat deskripsi menjadi kalimat matematikanya gitu ya. Oke, aku lanjut ke materi yang selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, langsung aja kita bahas. Oke. Nah, sekarang kita ada pola angka. Pola angka sih ini aku sendiri saya nyebutin ada seri 1 angka, ada seri 2 angka, sama ada seri kombinasi. Ini kita next aja. Nah, teman-teman, ini ada beberapa deret yang bisa teman-teman hafalin sih, tapi aku nggak nyaranin kalian buat hafal. Tapi ini yang biasanya sering keluar. Yang pertama ada barisan Fibonacci. Fibonacci itu barisan yang menjumlahin sama angka di depannya. Nih, aku kasih lihatnya. 1 ditambah 2, maka di baris selanjutnya dia akan 3. Karena 1 tambah 2. Lah, lalu angka 5-nya ini didapetin dari 2 tambah 3. Sama. Mohon maaf ya kakak-kakak, saya ada kendala teknis. Untuk kelasnya akan dilanjut lagi. Kak Dewi, sudah siapkah? Halo, masuk ya. Silahkan Kak. Kalau sudah siap bisa langsung dimulai saja. Oke, ini suaranya masuk ya Mbak Puji ya? Masuk Kak. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Maaf tadi ada kendala teknis. Sekarang kita lanjut. Tadi kan kita udah masuk di jenis-jenis yang pola angka. Nah, aku nggak minta teman-teman buat ngafalin, tapi setidaknya. Oh, kalau Antika, yang diulang yang bagian mananya ya? Saya terakhir tadi kita di materi yang jenis-jenisnya ini. Kalau misalnya ada yang boleh diulang, nanti aku ulang dulu, nggak apa-apa. Ulang aja Kak. Yang bagian mananya? Soal yang sebelumnya tadi ya? Iya, paling awal itu tadi Fibonacci. Oh ya, ini kita masuk ke yang jenis-jenis pola angka. Aku nggak minta teman-teman buat ngafalin, cuma setidaknya teman-teman biar tahu aja tentang jenis-jenisnya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ketemu sama jenis polanya ini, kalian nggak harus nyari dulu polanya apa. Jadi kalian udah bisa hafal, bisa tahu lah istilahnya. Terus yang pertama itu kita ada pola barisan Fibonacci. Kita nyebutnya Fibonacci itu penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di depan ada angka 1 sama 2, angka selanjutnya kenapa 3 Kak Dewi? Kan bisa juga karena urutannya ya, habis 1, 2, terus 3. Ternyata tuh enggak, teman-teman. Itu ternyata penjumlahan dari 2 angka di depannya, yaitu 1 ditambah 2. Akan ketemu 3. Begitu juga yang angka 5-nya ini. Itu kan asalnya dari 2 ditambah 3. Oke deh, kita langsung skip ke yang angka terakhir nih, 21. 21 itu asalnya dari mana? Asalnya dari angka 8 ditambah 13, maka akan ketemu 21. Nah, ini kalau untuk yang titik-titik ini kira-kira berapa teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau saya ngikutin dari polanya ini. 13 tambah 21. Oh ya, 13 ditambah 21. Jadi nanti angka selanjutnya setelah angka 21 itu yaitu angka 34 karena penjumlahan dari angka 13 sama 21.
Terus sekarang yang penjumlahan atau pengurangan tetap. Nah, kalau angka penjumlahan atau pengurangan tetap ini, teman-teman bisa, ini yang penjumlahannya dulu ya. Ini 1 ditambah 1, 5, 9, 13. Itu 1 ke 5, kan dia ditambah 4. 5 ke 9 juga sama ditambah 4. Berarti dia polanya adalah pola penjumlahan tetap dengan menambahkan angka 4 secara bertahap. Nah, ini juga angka titik-titiknya ini berarti tinggal 25 ditambah 4. Jadi nanti akan ketemu angka yang selanjutnya yaitu 29. Seperti itu. Terus sekarang yang perkalian atau pembagian. Ini sama nih. 6. 3 ke 6 berarti dikalikan 2. Terus ini dikali 2. Kali 2. Bawahnya juga sama. 6 ke 12 berarti dikali 2. 6 kali 2, 12. 12 dikali 2, 24. 24 kali 2, 48. Terus ini berarti yang selanjutnya berarti 98 dikali 2. Kayak gitu. Terus sekarang yang pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan ganjil pasti angka selanjutnya itu selalu ganjil dan pasti ditambahkan dengan angka 2. Kalau misalnya dari awal dia ganjil, kemudian nanti dia ditambahkan 2 untuk selanjutnya, maka dia akan ganjil terus. Maka kita nyebutnya pola bilangan ganjil. Itu juga dengan pola bilangan genap. Dia awalnya bilangan genap. Pola bilangan prima. Nah, pola bilangan prima ini teman-teman tahu ya jenis bilangan prima itu apa? Bilangan prima kan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 atau angka dia sendiri. Jadi ini emang teman-teman harus tahu sih. Jadi nggak ada cara ngapalinnya gimana atau apa, tapi teman-teman harus paham dulu tentang pengertian dari bilangan prima itu. Jadi kalau misalnya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau angka itu sendiri. Kan kayak 13 cuma bisa dibagi angka 1 dan angka 13, begitu juga yang lainnya. Kalau misalnya ini setelah angka 19, kira-kira berapa bilangan primanya? Ada yang tahu nggak? Jadi setelah Plus 23. Oh ya, 23, betul. Terus sekarang kita yang bawahnya, pola pangkat tetap. Pangkat tetap ini pangkat kuadrat ya teman-teman. Jadi ini angka 1 ini dari 1 kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, 9 ini dari 3 kuadrat. Jadi teman-teman tinggal ngurutin aja. Kalau misalnya ini 1, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti ini 8 kuadrat, Asia Pro 60. materi itu. Aku juga awalnya. Nah, terus yang selanjutnya pola loncat bilangan. Ini yang aku bilang seri 1 ya, seri 2 ya. Jadi dia ada diseling di satu angka. Jadi dia gini ke sini, lalu ke sini. Begitu juga sama yang angka kedua. Ini 1, ini gini. Jadi kalau misalnya ngelihat dari polanya ini kan yang angka nomor 1, angka pertama itu kan ke angka ketiga kan dia turun 10. Jadi nanti yang angka pertama itu mengalami penurunan 10, terus angka yang kedua ini dia mengalami penambahan 1 angka. Nah, jadi yang setelah 3 berarti angka selanjutnya yang ini 4. Kalau yang selanjutnya lagi berarti 70 dikurangi 10 yaitu 60. Terus ada juga pola-pola lainnya gitu. Nah, sekarang kita next dulu ke slide selanjutnya, masih tentang pola angka sih. Gimana sih cara ngerjain pola deret angka? Ada 3 tips sih. Yang pertama, kalian harus tahu dulu jenis polanya. Tadi kan ada pola yang awal itu. Kalau kalian udah tahu pola awalnya, seperti Fibonacci dan lain-lain, kalian nggak perlu pusing-pusing nyari rumusnya gimana. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu, ya kalian harus mengetahui tentang polanya itu apa aja. Terus yang selanjutnya, tentukan subpola. Subpola itu didapatkan apabila ada jenis pola yang di awalnya itu belum ketemu susunannya. Jadi nanti biasanya ada subpolanya lah. Subpolanya itu yang nanti jadi dasar teman-teman dalam mengerjakan. Nah, yang ketiga, jika tidak ditemukan pola, kemungkinan masuk jenis pola bertingkat. Nah, itu tadi biasanya polanya akan ditemukan setelah teman-teman masuk di pengerjaan yang di subpola. Gitu. Pola pola bertingkat itu ditemukan setelah teman-teman mengerjakan yang subpola.
Kak, maaf mau tanya, tadi supola itu apa ya? Supola itu gimana ya kita jelasinnya? Itu nanti biasanya kan teman-teman akan menemukan soal. Kalau misalnya dia pola pertama, nanti biasanya teman-teman akan nemu dia udah ditambah tambah dua, atau ditambah berapa, dikali berapa. Supola itu kalau misalnya supola itu apabila misalnya nanti teman-teman pernah tambah 2, terus tambah 4, terus tambah berapa. Lah di bawahnya itu, ini nanti baru ketemu supolanya itu. Jadi ada contoh soalnya nggak ya, nanti coba ya. Nanti kalau misalnya ada deh, nanti kita juga ada latihan soal. Kalau misalnya ada yang supola, nanti aku kasih tahu ya. Oke, Kak. Thank you. Ya. Oke. Nah, sekarang ini. Soal yang pertama. 7, 9, 13, 21, 37. Nah, ini cara ngerjainnya teman-teman harus nentuin dulu polanya apa aja. Polanya dari itu apa? Ini ke sini ya. Ini ke sini. Dia ditambah 2. Plus 2. Terus dari ini ke sini. Tambah 4. Berarti dia ditambah, oke betul, ditambah 4. Lanjut nih, yang ini juga. Ini berarti dia 8. 8. Nah, ini kan kalau misalnya kalian ini emang secara sekilas udah bisa sih ditentukan. Lah ini yang tadi aku bilang supola ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini kan teman-teman bingung nih cara ngerjainnya gimana. Nah, ini kalian buat supolanya tuh gini. Ini sama ini. Terus kali. Nah, kalau ini kan berarti dia ditambah 2. Dikali 2 ya. Kali 2. Terus ini juga. Ini dikali 2. Kali 2. Nah, biar teman-teman tahu yang selanjutnya ini ditambah berapa, berarti ini 16. sini. Berarti ini harus dikali 2 juga, dikali 2. Berarti 8 dikalikan 2, berarti nanti di sini akan ketemu 16. Plus 16. Kan benar kan ya? Berarti apa namanya? 21 ke 37 kan plus 16. Nah, ini nanti sama di angka yang ini berarti 16-nya dikali 2. Berarti di sini nanti akan ditambah 32. Terus nanti yang selanjutnya akan ditambah 64. Dan nanti teman-teman tinggal jumlahin aja nih yang ini. 37 ditambah 32, maka nanti akan ketemunya 9. 69, benar. Terus yang di sini sama. Dibuat aja. Nah, ini berarti akan ketemunya 133. 133. Oke, itu tadi yang supola ya. Nah, misalnya ada yang supola seperti itu cara ngerjainnya. Kalau misalnya di awal barisannya belum ketemu, kemungkinan dia ada supolanya. Terus kita yang soal selanjutnya. 14, 18, 19, 21, 24. Ini kalau misalnya dibuat seperti ini kan dia plus 4. Di sini plus 1. Lalu di sini plus 2. Berarti kan dia polanya enggak urut ya, teman-teman. Kemungkinan dia polanya yang itu seri 2. Jadi dia ke sini, lalu ke sini, terus yang ini juga ini ke sini, baru ke sini. Nah, kalau ini kan berarti dari 14 ke 19 berarti dia plus 5. Terus yang ini juga sama. Ini dia plus 5. Kalau yang di atas dia plus 3. Ini juga 21. Lah, berarti kalau yang di sini berarti dia juga di plus 3. Di plus 3 berarti di sini akan ketemu 21 ditambah 23, 24. Nah, terus kalau yang selanjutnya berarti ini ke sini dia juga ditambah 5. Berarti udah langsung ketemu 29 ditambah 5 berarti 24 ditambah 5 berarti 29. Seperti itu. Itu yang dia seri 2 karena dia loncat 1 angka. Kalau ini tadi dia ada subpolanya. Ini ada catnya. Oke, udah pada ngerti ya yang tentang polanya ini ya. Oke, sekarang kita next dulu di soal yang selanjutnya.
masih ada soal. Aku punya banyak soal teman-teman buat kalian. Nah, ini sama nih. Yang atas dulu. 11, 15, 30, 34, 68. Ada yang tahu polanya? Kalau ada yang bisa share dulu deh kalau misalnya ada yang tahu. Siapa tahu tipsnya lebih gampang, lebih jelas buat dari teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya masih ada ini polanya pola kombinasi ya teman-teman. Jadi dia nggak cuma penjumlahan aja, nggak cuma pengurangan aja gitu. Saya tahu pola untuk kedua baris. Boleh Kak Faris, boleh? Suaranya kedengeran nggak? Masuk Kak Faris. Ya jadi polanya gini ya. Ini nggak bisa coret-coret ya, nggak bisa. Oh, Anda bisa. Boleh. Bentar, Kak. Polanya dia kayak gini. Ini pertama ini berarti dia itu plus 4 ya. Ini plus 4 pola pertama. Oke. Ya. Pola yang kedua berarti dia kali 2 ya. Sorry, kayaknya saya pakai, bentar saya pasang pentepnya dulu, bentar. Kalau nulisnya kayak gini kayaknya ini. Bentar ya. Bentar. Kalau nggak pakai ini susah. Oke. Tapi saya tahu kok, tahu tenang aja. Siap. Ini biar teman-teman yang lain juga tahu. Siapa tahu ada cara yang lebih gampang gitu. Oke. Ini pola kedua berarti tinggal dikali. Ini dikali 2 ya. Ini pola kedua. Pola yang ketiga berarti cara tinggal pola yang ketiga berarti ini diapain? Ditambah dengan 4. Kemudian pola keempat ya Kali dengan 2. Jadi di sini polanya 42, 42. Terus untuk yang dua angka selanjutnya ini Kak Faris, berapa berarti? Berarti caranya tinggal tambah 4. Yang di sini berarti tinggal kali 2. Plus sampai sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pola yang selanjutnya tadi udah dijelasin sama Kak Faris. Kalau untuk yang polanya yang ditemukan berarti ditambah 4 lalu dikali 2. Nah, berarti untuk yang ini berarti 68 ditambah 4 nanti akan ketemu 72, nanti dikalikan 2 akan ketemu 144 gitu. Jadi akan ada beberapa jenis pola yang akan kalian temukan di soalnya itu. Jadi kalian harus sering-sering latihan sih untuk jenis polanya ini sama biasain aja, jangan terlalu panik kalau misalnya nemuin soal yang susah gitu, dibiasain aja gitu. Terus untuk yang selanjutnya, jadi nih Kak Faris mau jelasin juga. Boleh. Kebetulan saya juga jadi guru sih, jadi ngerti. Oke, boleh. Kira jadi gini ya. Ini berarti dia dikurangin 1. Kemudian ini dikurangin 4. Kemudian ini dikurangin 9. Nah, ingat yang harus diingat di sini. Yang harus diingat berarti yang ini ya. 1, 4 sama 9. 1 ini berarti dia sama dengan 1 kuadrat. 4 sama dengan 2 kuadrat. 9 sama dengan 3 kuadrat. Berarti pola selanjutnya berarti tinggal 4 kuadrat nih. Sama dengan 16. Sampai di sini jelas? Atau penjelasan saya kecepatan atau enggak? Gimana teman-teman, jelas ya berarti ya? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu. Tadi kan juga ada jenis pola angka kuadrat gitu. Jadi nanti yang selanjutnya 136 dikurangin 16. Jadi nanti akan ketemu 120 gitu. Ini kurangi 25. Pokoknya polanya berarti di sini n kuadrat. Ya, n kuadrat gitu. Jelas Oke. sampai sini. Ya, teman-teman udah jelas semua ya? Jelas, Jadi sampai Kak. sini berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi kesimpulannya di sini apa? Ini berarti 120 dan ini adalah 95. Kayak gitu penjelasannya. Oke, jadi gitu. Sampai sini jelas? Kebetulan kalau soal daerah sih ya gampang sih, soalnya jadi guru bimbel juga, jadi ngerti sih kalau kayak gini. Oke, terima kasih Kak Farid udah bantuin saya buat sharing ke teman-teman. Nah, itu tadi ada sedikit tips juga dari Kak Farid tentang bagaimana cara mengerjakan pola angka ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung panik
kalau misalnya nggak ketemu polanya. Atau ada juga tips biasanya kalau misalnya angka yang selanjutnya, jadi angka yang jejeran ya kita nyebutnya, bahasanya Jawa banget. Kalau angka yang jejeran ini relatif jaraknya angkanya sama atau jaraknya dikit, kemungkinan dia pasti polanya itu pola yang seling-seling. Jadi dia kemungkinan akan gini. Atau bisa juga dia pola kombinasi. Tapi kalau misalnya dia yang angkanya relatif nggak sama, dia bisa aja langsung ngitung segini seperti itu. Jadi itu sih soft tips tentang pengerjaan pola angka. Terus ada yang mau tanya lagi atau kita next dulu? Oke, next ya. Tadi kita udah bahas tentang pola angka, sekarang kita akan bahas tentang pola alfabet. Hampir sama kayak pola angka, jadi kita nanti akan menentukan huruf apa sih yang selanjutnya di suatu barisannya itu. Nah, tipsnya sih kalau dari aku, dikonversi aja teman-teman, dari alfabet ke angka. Jadi kalau misalnya udah dalam bentuk angka kan kalian bisa nentuin tuh dia pola deretnya gimana. Apakah ditambah atau dikurangin atau dikali kayak gitu. Terus sama tentukan subpola kalau misalnya dia ada subpolanya. Terus ini tadi juga sama sih. Jadi cuman tips tambahannya, konversi aja tuh dari alfabet ke angka. Nah, ini sedikit tips juga nih buat teman-teman nih. Kalian mending ngafalinnya hurufnya itu dari yang kelipatan 5. Jadi E itu 5, J itu 10, O itu 15, T itu 20. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih huruf R, dia nilainya berapa? Daripada teman-teman ngapalin ngitungin dari huruf A, kan teman-teman udah ada checkpointnya nih di O. O kan 10. Jadi tinggal di O udah 10. Jadi kalian tinggal setelah O aja OPQR, berarti 10 ditambah 3 13 gitu. Jadi daripada kalian ngitungin dari awal dari huruf A menuju ke huruf R, mending kalian bikin checkpointnya dulu. Jadi E itu 5, J itu 10, O itu 15, T itu 20 kayak gitu. Jadi lebih mempercepat kalian dalam ngitung huruf itu tuh dia di angka berapa, di angka berapa. Jadi akan lebih cepat aja sih daripada dari awal gitu. Nah, terus contoh di latihan soal, tadi yang mau tanya dulu nih tentang tipsnya, yang dikit sih ya ini tipsnya, tapi insya Allah lumayan membantu lah. Kalau dia mau tanya dulu boleh deh. Kalau enggak kita next. Oke, kayaknya nggak ada ya. Next langsung aja ya, contoh soal tentang pola alfabet. Oke, nah kita ada L, M, O, R, terus 2 angka selanjutnya, terus A, D, G, C. Ini ada tengah-tengahnya kosong, terus Q. Nah, aku kasih contekan dikit buat teman-teman kerjainnya. Nah, L itu berapa? Jadi kita kita ubah dulu, kita konversi dulu dari huruf ke angka. Nah, L kan tadi 12. Terus M itu 13. O itu 15. R itu 18. Nah, kan? Nah, kan ini Nah, baru deh teman-teman tentuin polanya. Nah, ini dia di plus 1. Ini juga plus 2, ini plus 3, berarti yang ini plus 4. Tinggal deh di plus 4. 18 ditambah 4 berarti 22. Teman-teman tinggal udah hafal kan, karena tadi udah ngafalin alfabetnya kan, meeting point-nya kan kalau 22 berarti 20, berarti TUV, berarti di sini akan ketemu garisnya yang V. Nah, sama ini nanti yang selanjutnya juga, berarti yang ini nanti juga ditambah 4, habis 22, berarti ini 26. Maka nanti akan ketemu jawabannya 22 dan 26 itu untuk alfabet V sama Z, kayak gitu. Jadi akan akan lebih mudah sih kalau misalnya teman-teman udah tahu meeting point-nya si alfabetnya ini. Oke, sekarang kita next ke selanjutnya. Soal yang selanjutnya. A itu 1. D 4. E, F, G-nya itu G-nya itu 7. J-nya 10. Q 17. Udah ada yang tahu polanya gimana? Boleh. Iya. Polanya gimana? Ditambahkah, dikalikah, atau gimana? Udah ada yang tahu?
+3. Oke, akan +3 ya teman-teman ya. Karena yang tadi apa namanya 1 ke 4 itu +3, 4 ke 7 +3 lah. Berarti di sini 10 tambah 3, 13. Dan yang di sini 17 ditambah 3, 20. Jadi teman-teman tinggal masukin aja tuh alfabet 13 Oh itu ya berapa. maaf, ada kalau di sini ada kalau soalnya harusnya soal di sini saya ada menemukan ada kesalahan. Gimana yang mana ya? Nih harusnya di Q, harusnya bukan Q, harusnya dia P. Karena kan 13 tambah 3 kan harusnya 16. Oh iya, ada kesalahan, ada kesalahan. Oke, terima kasih ralatnya teman, ralatnya Kak. Oh iya, Itu oh iya. harusnya di sini, harusnya dia yang atasnya harus cukup sampai 22 aja. Karena kan 22 tambah 5 kan dia 27. Nah, paham? Oke, itu ralatnya dari sini. Bisa dipahami, Kak? 1, 2, 3, 4. Oh iya, oke teman-teman, maaf, Itu maaf. salah harus. Iya, Ada maaf. ralat soal. Oh iya, oke. Ini Nah, tadi kan kalian teliti lagi kalau bikin soal gitu ya. terima kasih. Ya, teman-teman. Maaf nih, tadi ada sedikit revisi ya. Karena tadi kan polanya nambah ya, nambah 1. Sih, benar. Ini +1. Oke. Jadi yang nanti dia +1, +2, yang ini +3, +4, +5 gitu. Jadi apa namanya? Terima kasih Kak Faris atas itunya, atas tambahannya tadi. Terus kalau yang ini tadi juga ya, mohon maaf nih sedikit oleng nih kayak tadinya bikin soalnya nih. Jadi tadi bener ya 13, terus ini berarti 16. Kalau yang 16 berarti dia yang P. Terus kalau misalnya ditambah 3 berarti 19, dia akan ketemunya di huruf S. Yang jawabannya S, terus kalau yang ini dia akan ketemu jawabannya M. Oke, teman-teman ada yang mau tanya dulu? Boleh. Makasih banget tadi masukannya. Terima kasih Kak Iva. Ada sedikit miskom nih tadi. Kalau +5 berarti balik lagi ke A ya Kak, karena gini sih, karena yang tadi ada human error di saya, kalau misalnya nanti di 27, kemungkinan itu kesalahan ya Kak. Jadi apa namanya, kalau misalnya nanti teman-teman nemuin soal yang agak error seperti tadi, kemungkinan itu bisa jadi bonus sih. Tapi kalau misalnya ada nanti opsinya yang A, boleh dipilih A. Tapi kalau misalnya nggak ada opsi yang sesuai misalnya A, kalian boleh isi terserah, karena itu kemungkinan ada kesalahan human error seperti saya tadi gitu. Terima kasih Kak Iva, terima kasih juga buat Kak Farid tadi. Oke. Terus oke, ini sekarang soal yang selanjutnya ini ada salah lagi nggak ini? Kita coba cek ya teman-teman ya. Terus yang ini, oke, bentar. Nah, kita lihat dulu. C itu 3, F itu 6, D itu 4, H itu 8, F itu 6. Ada yang tahu polanya? Belum ya, belum pada tahu ya polanya ya? Kali 2 dikurang 2 bukan Kak? Dikali 2 kurang 2 kali 2 kurang 2. Oke, benar ya. Jadi kalau untuk polanya di sini, ini. Oke. Yang pertama 3 ke 6 dikali 2, 3 ke 4. Kok berkurang? Berarti dia dikurang 2. Terus kita apa namanya? Nah, berarti ini dikali 2, kali 2, ini dikurang 2. Terus ini juga dikali 2, ini dikurang 2. Nah, berarti di yang selanjutnya sama. Nih, nih. Berarti dia dikali. Ini berarti dikali 2. Ini di min 2. Min 2. Berarti 6 kali 2, berarti di sini ketemunya 12. 12 dikurangi 2, ketemunya 10. Jadi tinggal dimasukin aja alfabet. Yang ke-12 itu ada L. Terus alfabet yang apa namanya? Ini, aduh kok nggak mau kapital dia. L. Terus yang ini berarti dia ada C.
gitu. Nah, gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau untuk yang pola alfabet, tipsnya sih itu tadi, dikonversi aja dari alfabet ke angka. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa langsung hafal lewat alfabet, nggak apa-apa langsung. Tapi ini cuma alat bantu buat teman-teman sih. Gitu, untuk yang pola alfabet. Apa lagi ya? Nah, itu tadi sih teman-teman, apa namanya, sekilas tentang materinya. Nanti setelah ini, teman-teman ada yang punya soal nggak yang nanti bisa kita bahas bareng? Kalau misalnya nggak ada, aku ada beberapa soal sih yang nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Siapa tahu dari teman-teman ada yang ngerjain soal terus nggak tahu gimana polanya, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Gitu. Kalau belum ada, aku share soal dulu aja ya. Latihan soal yang ada di aku dulu ya. Kebanyakan soal-soal tentang mat berpola gitu dong. Oke, kita coba. Ini sepertinya soalnya random yang aku punya sih ya Kak. Jadi nanti kalau misalnya gampang, udah muncul ya teman-teman ya? Udah, Kak. Oke, sekarang soal yang nomor 1. Ada yang mau nyoba ngerjain dulu? Atau langsung kita bahas bareng? Lihat-lihat dulu polanya gimana ini. Plus 6 bukan Kak yang pola 4. Plus 6-nya yang mana dulu nih Kak Prista? Karena ini kombinasi. 2 ke 8 Kak. Oh ya, 2 ke 8 itu benar, positif 6 ditambah 6. Tapi kalau untuk yang selanjutnya, oke, untuk yang pola pertama kita udah ketemu. Ini dulu. Ini kita tentu garisnya. Nomor 1. Terus ini. Kenapa? Ya, oke. Untuk yang nomor 1, ini dari Kak Faris sudah jawab ya, 34. Ada yang tahu kenapa? Atau Plus ada yang 10. masih? Oke, plus 10. Oke. Nah, oke, gitu ya, paham ya untuk yang pola nomor 1 ya. Sekarang untuk yang soal nomor 2. Udah ada yang lihat polanya? Hampir sama kayak yang soal nomor 1, dia polanya juga seling 1. Jadi yang ini, apa namanya, yang ini. Jadi Plus 6. nah, ya, yang pertama ini yang pola angka ke-1 sama ketiganya dia plus 6. Terus kalau yang angka keduanya dia di plus 10, sama kayak yang tadi. Berarti 25 ditambah 10 yaitu 35 gitu. Kira sudah tahu ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi aja soal yang selanjutnya. Bentar. Nomor 3 sama 4. Boleh nih teman-teman yang lain yang belum aktif nih, boleh dong jawab-jawab yuk. Biar nggak tahu dari temennya aja nih kenapa jawabannya 6, kenapa jawabannya ditambah 10, kenapa yang lain gitu. Oke, Kak Yolanda udah jawab, Kak Ahmad udah jawab. Nomor 3 sepertiga. Oke, udah tahu ya teman-teman polanya. Polanya yaitu dibagi 3. Jadi 243 dibagi 3, 81, 81 dibagi 3, 27, dan selanjutnya ini yang terakhir nih, 1 dibagi 3, berarti ketemunya yaitu 1/3. Gitu. Jadi pastinya mengerjakan pola angka ini sedikit susah-susah gampang ya teman-teman, asal teman-teman tuh udah kebiasa ngitung sih ya, kebiasa buat mengerjakan soal dikit-dikit gitu, nggak harus langsung banyak gitu. Wah, ini nomor 4 udah banyak banget yang jawab. Ada Kak Ahmad Dhani, Kak Faris, sama Kak Dini. Oke. Kenapa 14, Kak Dini deh, coba. Boleh dijelasin? Halo Kak Dini. Kenapa bisa jawab 14, ayo. Dibantu biar teman-temannya juga tahu.
Yang nomor 4 ya, Kak. Ya, Jawabannya 14 karena kan dua pola. Jadi 8 ke 10 itu ditambah 2, terus 10 ke 12 ditambah 2 juga. Jadi otomatis 12 ke yang titik-titik ditambah 2. Jadi 12 tambah 2, 14. nah gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi dia juga sama kayak soal sebelumnya, dia ada 2 pola. Yang di pola pertama dia ditambah 2, yang di pola selanjutnya, pola kedua yang ini, dia ditambah 3. Berarti kalau untuk yang selanjutnya setelah 14 berapa, Kak Dini? Hmm, 21. Oke, 21. Karena dia pola yang kedua ditambah 3. Oke, terima kasih Kak Dini. Oke, sekarang kita next lagi, teman-teman. Kayaknya polanya hampir mirip-mirip semua ya ini ya. Apa kita coba ke soal yang agak jauh dari angka ini kali ya? Oke, nomor 7 sama nomor 8 deh, boleh. Ada yang tahu? Kak, maaf mau tanya, apakah ada tipsnya untuk menentukan bilangan pola 2 atau pola 1? Oke, Kak Nanda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau untuk tipsnya menentukan dia pola 2 atau pola 1 sih, yang pertama, sering-sering latihan ya, itu pasti. Terus yang kedua, biasanya kalau dia jenis pola 1 atau pola 2, kalian nentuin aja angka ke 1, ke 2, sama ke 3. Sampai ke 4 sih biasanya. Kalau misalnya kalian langsung hitung satu per satu gini misalnya ya. Iya. 5, 7, 11, 14. Kalau kalian hitung satu-satu dari 5 ke 7 berapa, 7 ke 11 berapa, 11 ke 13 berapa. Kalau misalnya nggak ketemu polanya, kemungkinan dia polanya 2, seling 2. Tapi kalau misalnya dia langsung ketemu polanya berapa, dia jenisnya pola 1 gitu. Itu sih sementara yang bisa saya bantu ya kalau untuk yang menentukan dia pola 2 atau pola 1. Kalian biasanya kalau kayak gini, kalau misalnya teman-teman udah sering latihan, biasanya nanti akan kebiasa buat nentuin dia jenisnya pola apa. Oke, ini udah ada beberapa jawaban nih. Nomor 7, 19. Nomor 7 jawabannya A20. Oh, ini beda-beda jawabannya. Ada yang 19, ada yang 20. Sekarang yang Kak, ini yang Kak Zubet, atas nama Kak Zubet nih, kenapa jawabnya 20, Kak? Atau salah ketik nih, jangan-jangan. Soalnya teman-temannya pada jawabnya 19 nih. Oke, kalau untuk yang ini, dia juga jenisnya polanya itu ya, polanya pola 2 ya teman-teman. Jadi dia ke sini dulu, ke sini, sama ke sini. Kalau yang pola yang angka pertama ke angka ketiga, berarti dia ditambah 6. Kalau yang ini, dia juga sama ditambah 6 nih teman-teman. Kalau 13 ditambah 6, berarti dia 19 ya, bukan 20 ya. 2, 3, 2, 3, plus 2, plus 3, plus 2, 3, plus 2. 17 ditambah 3. Nanti kalau misalnya 17 ditambah 3, kan nanti kan ketemunya 20, tapi 20 ke 3 ditambah 2 kan dia harusnya 22 ya Kak, bukan 23. Gitu. Jadi ini untuk polanya dia pola 2, cuman angka penjumlahannya sama. Angka yang ditambahkannya sama gitu. Kalau yang tadi dari Kak Zubet kan dia 5 tambah 7, 5 ke 7 kan tambah 2, 7 ke 11 dia tambah 3, terus tambah 2 tambah 3. Tapi kalau untuk yang pola selanjutnya dia nggak bisa, karena misalnya 20 ditambah, kalau urutannya kan dia ditambah 2, bukan ditambah 3. Jadi pola yang benar tadi dia polanya 2, seling 2, cuman angka penjumlahannya yang sama gitu. Gitu ya. Terus soal yang nomor 8, 41 dan 71. Wah, ini udah pada paham semua. Menyenangkan sekali teman-teman ini. Kok kalian bisa cepat pahamnya sih nih. Oke, aku mau dari Kak Yolanda dong, Kak. Yolanda bisa dibantu dijelasin ke teman-temannya buat yang nomor 8 ini.
Halo Kak Yolanda. Halo, Beda setiap bedanya ditambah 2, Kak. ditambah 2. Dia polanya pola 1 atau pola 2, Kak? Pola 1. Pola 1. Jadi ditambah? Kayak 1 ke 5 bedanya ditambah 4. Hmm. Terus 5 ke 11, 6. 4 ke 6 itu ditambah 2. Hmm. Begitu seterusnya. Oke, berarti kalau yang ini 29 ke 41 dia ditambah berapa? 29 ditambah 12. Tambah 12. Terus kalau yang selanjutnya 7155 ditambah? Tambah 14. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang apa namanya pola yang nomor 8 itu dia satu pola, cuma dia ada subpolanya gitu. Jadi teman-teman memang harus apa namanya pintar-pintar menganalisis sih apa namanya tentang ini subpolanya gimana. Jadi biar teman-teman kebiasa juga. Oke, sekarang kita coba turun lagi. Jadi coba kita lihat yang alfabet aja ya teman-teman ya, biar nggak cuma angka. Ada nggak ya tapi? Ya, nggak ada di sini. Teman-teman ada soal yang tentang angka, yang tentang alfabet yang bisa kita bahas? Ternyata nggak ada angka, nggak ada alfabet di sini di kumpulan soalnya saya nih. Itu sih. Ini coba deh sekarang yang nomor 44 sama 45 dulu deh. Kira-kira gimana teman-teman? Nomor 44 dulu. Ini polanya juga lumayan seru nih, yang nomor 44 nih. Memang harus ada pinter-pinter bermain angka ya ini ya teman-teman. Oke yuk yang nomor 44 sama 45 yuk teman-teman yuk. 4425. Oke udah ada Kak Faris sama Kak Ahmad Deni. Kak Ahmad Faris sama Kak Ahmad Deni yang selalu jadi top jawab. Oh teman-teman yang lain? Oke, ini udah pada ketemu jawabannya belum ya? Kenapa 25? Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya, Kak Faris sama Kak Deni, biar teman-teman yang lain juga ngikutin. Jadi kalau misalnya dia bingung, dia langsung tanya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung apa namanya open mic aja ya. Nanti biar kita bisa diskusi aja sih. Takutnya nanti ada yang belum nyampe atau gimana gitu. Bisa kok tanya-tanya langsung gitu. Oke, ini teman-teman yang lain nggak ada yang jawab nih. Oke, baru Kak Dini. Yang lain? Dan kayaknya teman-teman yang lain sedikit bingung ya. Kak Cindy, C. C itu yang mana Kak? Ayo. C jawaban yang mana? Aku ada soal alfabet. Boleh dikirim ke private message ke aku aja di ini aja Kak, biar nanti nggak tenggelam. Nanti kita coba bahas yang nomor 44 sama 45 dulu. Nanti aku buat apa namanya permainan aku buat di sini. Di peca aja boleh. Ini yang nomor 44 dulu ya teman-teman. Coba kita share dulu. Ini dia polanya pola 1. Nah, di mana di tiap polanya ini dia berkurang ya teman-teman, karena kelihatan angkanya turun ini. Dari 64 ke 60, berarti dia min 4. 60 ke 55, berarti dia min 5. 5. Terus selanjutnya, ini dia ada min 6. Min 6. Min Berarti 7. dia ini min 7, min 8, yang selanjutnya berarti dia min 9. 34 dikurangi 9, berarti dia ketemunya 25. Itu benar ya teman-teman, ketemunya 44 itu C. Terus sekarang yang nomor 44. Nah, nomor 44 gampang ini tadi teman-teman. Salah satu di baris angka yang list pola angka yang udah aku share ya. Jadi kalian kalau misalnya ketemu angka kayak ini udah kelihatan nih, kalian nggak perlu susah-susah buat ngitung, buat tentuin polanya apa. Jadi yang ini tadi yang nomor 45, maka jenis polanya pola angka kuadrat.
kita lihat langsung nih 16 itu dari 4 kuadrat, 25 dari 5 kuadrat, berarti dia 6 kuadrat, yaitu 36 gitu. Nah, aku ada soal tentang map berpola, boleh dibahas kalian nggak ya? Boleh kok, boleh. Bentar, ini aku coba punya. Dikirim ke di room chat direct message ke aku aja Kak, biar aku nggak ketumpuk bukanya. Ini aku coba buka latihan soal yang dari Kak Kanya dulu ya. Clear dulu. Maaf teman-teman. Teman-teman aku nyambi minum ya, haus ternyata. Bentar ya, aku coba buka dulu. Stop share dulu deh. Oh iya, tadi Kak Cindy tanya ya, yang nomor 45 tadi gimana Kak? Udah dibantu sama Kak Ahmad Dhani. Oh ya, ini tadi yang nomor ini ya. Oke, coba deh aku share screen lagi sambil nunggu yang ini. Ini tadi untuk yang soal nomor 5 itu ya. Jadi ini tadi kuadrat seperti yang tadi di tabelnya itu sih 1, 4, 9, 16, 25 itu angka kuadrat, perhitungan kuadrat dari urutan angka dari 1 sampai 8 berarti kalau 64. Karena itu yang di kosong yang di tengah-tengahnya berarti dia setelah 5 kuadrat berarti 6 kuadrat itu 36 gitu. Benar. Terima kasih buat Kak Dani yang udah bantuin. Tadi coba dulu yang Oke, kita coba latihan 3 soal yang alfabet ya ini ya teman-teman. Nah, aku share screen dulu deh. Oke, ini ada dari Kak Kanya ya tadi. Ini ada latihan soal teman-teman. Lumayan nih buat belajar bareng. Kita yang alfabet aja ya, yang nomor 2 nih. Ada B, P, F, F, C, C, N, N. Kira-kira gimana polanya? Ada yang udah tahu jawabannya? Nah, ini bisa nih. Nih, kita lihat dulu nih yang angka depannya dulu deh. Bentar. Sudah? Belum. Dulu yang nomor 2 nih.
N dan R, N dan R. Jawabannya N dan R ya. Kenapa bisa N dan R? Udah tahu semua teman-teman alasannya? Polanya gimana? Ini aslinya bisa teman-teman ada dua jenis persepsi tentang polanya ya teman-teman ya. Bisa kalian buat apa namanya ditambah 4 pada tiap barisnya dari angka 1 ke 2, angka 1 ke 3, 3 ke 5 dan lainnya itu bisa, atau juga bisa pakai cara yang ditambah 0, tambah 4, tambah 0, tambah 4, tambah 0, tambah 4, tambah 0, tambah 4 itu juga bisa. Jadi ada dua jenis sih kalau ini. Karena sama ternyata jawabannya. Kalau misalnya mau pakai pola 1 juga bisa, kalau pakai yang pola 2 juga bisa gitu. Jadi benar jawabannya N dan R karena polanya ditambah 4. Baik mau 2 pola, kalau yang tambah 4 berarti 2 pola ya teman-teman. Pola 1 ke 3 sama 2 ke 4 itu. Terus sekarang yang nomor 3. Oke, gimana yang nomor 3, teman-teman? Ini aku kasih cara bantunya dulu. Yuk, dari teman-teman bisa nentuin polanya yuk. Sama nggak nih? Suaranya bisa nggak? Nah, jadi kalau untuk yang nomor 3 ini, dia ada 2 pola. Pola yang pertama sama yang... Nah, ini jawabannya beda nih, antara siapa tadi? Adini, Kak Dani, kakaknya. Kenapa I sama U jawabannya? Kalau untuk yang pola kedua yang angka 2, teman-teman ini suaranya bising ya aku ya? Apa enggak? Saya lagi di luar ini ada sedikit bising. Oke, suaranya aman ya? Aman, Kak. Oke. Jadi kalau untuk yang angka kedua sama keempat itu dia sama terus, I terus. Jadi otomatis yang setelah I itu dia ada angka I. Jadi kemungkinan opsinya antara C, D, sama E. Nah, sekarang kita tentuin yang angka 1, 3, 3, 5, 5 kayak itu. Nah, ditambah 4 dikurangi 4, ditambah 4 dikurangi 4. Oke, dari P ke I. Berarti P kan 5, I itu berarti E, F, G, H, I. Itu 9. Oke, bentar. Ini itu 5. Itu 9. M itu J, K, L, M, N. M itu 13. J, K, L, M, N. Oke, 17. Nah, berarti kan kelihatan nih polanya. Dari 5 ke 4 ke 13 ke 17. Berarti kalau misalnya ini ditambah 4, berarti dia 21. Jadi habis kita meeting point yang di angka 20 itu T, berarti ditambah 1, berarti dia U. Jadi jawabannya I sama U. Gitu. Ya udah ya, kita semua persepsinya sama ya ini teman-teman ya untuk yang soal yang itu. Oke, nggak apa-apa, salah-salah dikit nggak apa-apa teman-teman. Jadi I sama U. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 4 ya. 4 sama, bentar, aku clear dulu biar nggak nutupin. Nah, 4 sama 5.
T sama Y. T sama Y. Kenapa nih, teman-teman? Kenapa nih? Tadi udah ada 2 orang yang jawab nih. Ada Kak Nur Hafidah sama Kak Dini. Gantian deh Kak Nur Hafidah. Mau tahu dong kenapa jawabannya T dan Y? Terus dijelasin dulu ini dia polanya pola apa? Halo, Kak Nur. Ini siapa sih Kak Nur? Kak Ida. Oh, ini Kak Nur nggak mau jelasin ya. Kenapa bisa ketemu T sama Y? Ayo. Oke, sekarang kita lihat dulu aja angkanya ya, teman-teman. A itu 1, B itu 2, G itu F, G itu 7, H itu F, G, H 8, tiga belas, 11, Besok nggak ada, besok tanggal 12 ya? S. Besok tanggal 12 kan? Atau sekarang tanggal berapa? Oke. Hah? Nah, ini jadi polanya teman-teman bisa dilihat ya. Ini dia masuk di jenis subpola. Ini dia ke sini ditambah 1. Ini dia di sini ditambah 5. Ini dia ke sini tambah 1. Ini dia ke sini tambah 5. Ini tambah 1 lagi. Terus ditambah 5 lagi. Terus kalau ini ditambah 1, berarti dia akan ketemu angka 19. Terus kalau ditambah 5, berarti dia ketemu angka 24. Jadi tinggal dimasukin aja tuh. Apa namanya? 19 itu alfabetnya berarti O, P, Q, R, S. Bentar. Tambah 1, tambah. Bentar. Ini kita ulangi. Bersihin dulu. 1. Oke, ini ada kesalahan di sini ya, teman-teman ya. 4S itu berarti O, P, Q, R, S. Oke, benar ada S itu 19. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi udah ketemu ya polanya, teman-teman. Tambah 1, tambah 5, tambah 1, tambah 5, tambah 1, tambah 5. Berarti ini tambah 1, dia ketemunya 20. Terus ditambah 1, ketemunya 25. 20 tadi di meeting point yang keempat berarti dia hurufnya T. Terus kalau yang apa namanya? Kalau yang 25 berarti T, U, V, W, X, Y. Jadi jawabannya T dan Y gitu. Oke, maaf ya teman-teman ya. Sedikit miss penjumlahan nih ternyata. Tapi udah ketemu ya, teman-teman udah tahu ya polanya gimana ya. Gitu. Terus sekarang yang nomor 5. Ya nih, rada grogi nih Kak Ahmad Den ini, agak grogi ternyata saya. Oke, next. Sekarang yang nomor 5 nih teman-teman nih. Nomor 5 sama 6 ya. Terakhir yang tentang angka, yang tentang alfabet ya, ini kita clear dulu.
Oke, boleh di itu. Aku bantu ganti itu dulu deh, untuk ubah konversi dulu ke angka dulu mereka. Oh, hampir mirip kayak yang tadi nih ternyata. Tambah 4. Dah ya, udah tahu ya polanya ya teman-teman ya. Berarti Udah, yang Kak. ini, oke. Yuk, sekarang yang nomor 6. Terakhir buat yang soal angka. Yang alfabet. B, C, D, C, D, E, D, E. D, E, D, E. Oke. Dua. Nah, nih Kak Dini nih yang udah jawab. F sama G. Kenapa F, ayo? Kenapa F sama G? Ayo Kak Dini bisa yuk share yuk ke teman-temannya yuk, boleh? Halo Kak Dini. F dan G. Ini F sama G. Oke. Halo Kak. Halo. Tadi sih aku ngelihatnya dari pola yang C lengkap ke C. Jadi kan 3, terus dari C ini langsung lengkap ke E, itu kan selisihnya 2. Gimana? Boleh diulangin? Oke. Dari yang C lengkap ke C, itu kan tetap tuh 3. Terus tuh yang C-nya ini langsung lengkap ke yang E. Dari C ke E kan lengkap 2, jaraknya 2. Terus C ke E tetap, terus berarti E yang ke titik yang kedua itu berarti ditambah 2. 4 tambah, kok 4 sih? 5 tambah 2 kan berarti 7. Aku ngeliatnya dari situ doang sih. Habis itu ngeliat jawabannya, ya udah F dan G. Oke, teman-teman yang lain gimana? 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5. Bentar, ini dihapus dulu aja ya yang ini. Ya, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Berarti kita ngurutinnya dia pola angka yang berurutan ya, teman-teman. Ini kan 2, 3, 4. Terus habis itu dia ambil angka kedua, jadi 3, 4, 5. Angka kedua ini aku buletin aja deh biar teman-teman nggak bingung. Nih, ya kenapa yang tadi dia? Kita bikin, nah kita bagi 3. Ini, terus ini. Poinnya di sini teman-teman. Kan ini 2, 3, 4. Dia setelah itu di angka selanjutnya ngambil angka kedua, diurutin lagi 3, 4, 5. Ini juga sama, angka kedua di pola kedua kan dia 4. Berarti 4, 5. Ini berarti yang selanjutnya itu
angka 6. Berarti yang di sini nanti dia angka M. Ini bentar, ini aku bersihin dulu biar kalian nggak bingung. Ya, hilang lagi semua. Nah, berarti kalau misalnya dia dibuat 3 pola, berarti kan dia ini gini. Ini dia nyampe sini, terus dia ada pola lagi di sini sendiri. Nah, ini 2, 3, 4. Terus diambil angka kedua. Ini sama banget. Nah, gitu. Ini ada variasi sih cara kalian kerjain. Kalau ini aku ngelihatnya kan dia dibagi jadi 3 pola. 2, 3, 4. Terus diambil angka kedua, 3, 4, 5. Terus diambil angka kedua, 4. Ini 4, berarti yang ini nanti dia 5. Ini dia 5. 5. Jadi dia yang ini nanti dia angka 6. Terus yang ini nanti dia diambil angka keduanya ini, dia 5. Alfabet ke-6 itu E, F. Terus kelima itu dia E. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman untuk yang pola alfabet. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Ada yang mau tanya dulu, sesi tanya jawab, sharing-sharing aja boleh deh. Ini kurang lebih nanti kalau di pola angka tuh teman-teman bakal temuin yang kayak gitu. Nanti kalau untuk yang kecepatan dan lain-lainnya nanti akan dibahas di materi yang apa namanya analogi yang lain, yang itu yang tentang bisa disebut 3 kali tiap huruf Kak. Ya, bisa disebut 3 kali 3 huruf. Jadi kita pola 3 ya berarti ya. Memang ada beberapa pola gitu sih. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak nih? Stop sharing dulu deh. Berbeda lah. Aduh, tapi kameranya nak beda kan lah. Bisa. Kopi ya. Udah ada yang mau tanya-tanya dulu? Boleh kalau misalnya nggak langsung gitu. Berarti kalau deret huruf selain diubah ke angka bisa berurut ya? Iya, jadi kalau untuk deret huruf ini aslinya emang sedikit banyak modifikasi ya Kak Dini kalau untuk pola itu. Jadi emang kita harus pinter-pinternya nyari polanya itu gimana. Nah, kalau buat aku sih kemarin, buat aku latihan menjelang tesnya itu aku kayak rutin harian gitu Kak. Belajarnya tuh nggak harus langsung 20 soal atau gimana itu enggak. Aku biasanya cuma 3 sampai 5 soal aja yang tentang deret. Jadi terlebih biar dari kita sendiri juga udah kebiasa buat ngitung-ngitung gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah istilahnya kalau nanti ngerjain gitu sih. Kalau kemarin aku yang tips buat ngerjain yang deret angka. Sama paling deret angkanya itu boleh kalian ngerjainnya apa namanya dari beberapa sumber soal boleh. Terus kalau enggak, kalau misalnya memang cuma buat latihan aja, nanti kalian seminggu sekali ngulang soal yang sama pun juga kalian juga udah akan lupa polanya gimana. Jadi emang kalian harus terbiasa ngerjain aja sih gitu. Kalau untuk yang pola angka. Terus tadi juga ada yang aljabar sama itu emang kita harus sering-sering latihan sih kalau untuk latihan soal kayak gitu. Nanti kita bisa nemuin mana nih yang lebih gampang dikerjainnya pakai cara yang mana, cara 1 atau cara 2, gimana cara eliminasi dan substitusi kayak gitu sih kurang lebih. Kalau untuk yang pola angka gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kak, kalau yang nomor 11 versi tabel, nomor 11 apa ini kakaknya? Bentar. Coba deh aku lihat dulu. Di halaman 18, Kak. Oh iya, bentar ya. Oke. Berapa sih dia nge-share-nya? Oke, aku share kasih contoh satu soal dari yang nomor 11 ya, bentar. Biar nanti teman-teman juga kalau ada yang mau ikutan. Bentar, aku share screen dulu. Ini tadi yang dimaksud sama kakaknya. Oke, kita coba dulu. Satu. 10.
3, 6, KL 12. Ini kalau yang atas kan ditambah itu ya, ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Terus kalau yang ini dia juga selisih 3. Dia ditambah 3 berarti dia 9. Huruf yang ke-9 berarti 6. I. I. Terus yang ini kita lihatnya dari sini berarti 14 ke 17. Ada? 3. Berarti 8 ke 3 ditambah 8 tambah 3 11. Berarti setelah huruf J K. Jadi jawabannya I sama K kayak gitu. Itu ya Kak, kayaknya. Itu sih emang tipsnya diubah jadi apa namanya? Jadi angka dulu biar dari kakak-kakak. Sekalian nanti kalau ngerjain lebih gampang kayak gitu. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W. P, Oke, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau apa, boleh kalian apa namanya capture tuh soalnya, dikirim ke grup tele aja. Nanti kalau misalnya emang teman-teman yang lain bisa bantu jawab, nanti bisa saling sharing. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa, nanti aku mau kok bantu-bantu buat apa namanya cariin pola-polanya gitu atau pertanyaan yang lainnya gitu. Oke, gitu ya teman-teman, kurang lebih karena ini udah setengah 10 ternyata. Maaf juga karena tadi ada kendala teknis di Zoom-nya ya teman-teman. Semoga materi hari ini teman-teman seru, teman-teman bisa menerima materinya buat malam ini. Next kita akan materi yang lain sama mentor yang lain, karena besok juga materi sama teman saya Kak Abi, pasti seru juga. Jadi untuk hari ini saya senang sih teman-teman bisa menyenangkan sekali malam ini. Oke. Kurang lebihnya cukup ya. Ini nanti setelah ini aku kembaliin ke Kak Puji lagi. Oke, terima kasih semuanya. Yeay, menyenangkan. Baik, terima kasih Kak Dewi sudah memaparkan materinya. Terima kasih Kakak sudah mengikuti kelas Zoom-nya. Mohon izin ya untuk menutup kelasnya. Nah, saya akhiri dengan berdoa. Berdoa saya persilakan. Cukupkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya ya, Kak. Iya. Baik, terima kasih Kakak. Waalaikumsalam.